Juga asbak sih. Juga asbak. Teman-teman bebas nanti untuk berbicara, bertanya supaya jenengan bisa ngerti bagaimana proses membuat patung dan ini bisa menambah berlangsung mungkin sampai hari Senin sampai ke tari. Saya mohon teman-teman ikuti terus. Sekarang tidak ada transport workshop, adanya uang penghargaan. Jadi nanti ada uang penghargaan, tidak ada piagam. Nanti kalau memang perlu piagam tanda tangan Pak Dirjen, saya tak komunikasi ke mesinnya yang ngasih piagam ini Surakarta. Ini semester berapa tuh? Rapatnya semester 6. Batik sampai ke Gambyong Lanang Besar. Ya. Jadi nanti sampai. Kebetulan saya juga guru seni budaya SMK. Jadi kita enak nanti. Jadi sama aja, mereka waduh nggak berguru, sungkan sampai tanyanya enggak. Justru saya gantungan kunci itu satu bisa terjual 10.000 dan bisa dikasih cenderamata di mana tempat yang pernah dia kunjungi dan itu peluang sekali. Oke, selanjutnya kita mengetahui dulu pengetahuan alat dan bahan untuk membuat model. Jadi alatnya yaitu atau membentuk bahan dari tanah liat. Di sini kreativitas kita mulai diuji. Oke, ini gambarnya. Selanjutnya Mas. Oke, ini kita buat sendiri. Kalau kita beli biasanya itu hanya 3-4, harganya minim yang biasa itu 75. Kualitas biasa. Tetapi karena itu tadi kita harus mempunyai kreativitas untuk membuat ini bisa menggunakan kayu dan kawatnya itu bisa kalian buat dari ruji becak yang sudah ditempa jadi tipis atau media untuk membuat model. Kalau ini yang hitam, ini tanah liat khusus patung. Tapi kalau di sekitar kalian ada tanah liat yang berwarna merah, tapi yang agak dalam ya, itu biasanya itu juga bisa digunakan dalam arti gini. Kalau kita akan dicampur, ya tadi mat tadi, ya supaya menjadi adonan yang bisa dituang ke. Nah, ini tadi ya, mat ya, mat tulisannya mat. Nah, tapi kita ngomongnya mat gitu. Kan, Mas Francisca, aku pakai jenenge siapa? Helen. Siapa? Mariska. Popi. Itu. Lagi pindah ke Majapahit. Bebas saya nggak apa-apa. Monggo bagaimana proses gaya patung, mau tanya, mau apa, monggo. Yang namanya pelatihan, sama harus betul-betul memahami. Jadi ketika Bunda, Mas Jambrang, jadi juga ngerti. Makanya saya mengundang pakar-pakar buat patung dan Tulungagung ini belum ada terobosan untuk resin. Kalau Mas Jambrang sama Bunda sudah melalang buana. Pelajari kok mek guyon, kayak latihan tari. Oke, monggo, terima kasih, langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si semangat? Semangat dong. Nah, sekarang dari teori sekarang ujian. Tes. Nah. Katalis, ini katalis sedang dimasukkan ke botol untuk mempermudah nanti proses untuk pencampuran. Bisa dipakai untuk campuran ini yang mes 2000. Itu di toko bangunan ada.
Itu satu sak sekitar 50.000. Cuman kalau talek partikelnya halus dipegang ya bedak itu, kalau gipsum kasar. Jadi kalau warnanya sama, pengen bedakan dipegang aja. Kalau warnanya sama. Apalagi yang tadi contoh belum biasa, ini yang buka itu ada resin bening. Nah, ini jernih, ini biasanya untuk kerajinan yang bening-bening, gantungan kunci yang dalamnya ada bunga atau apa hewan yang dikeringkan, pakai ini. Ini 1 kilonya 90.000. Cetakannya gip, cetakannya semen, dia tidak mampu merekam sampai apa ya detail sampai masuk kayak bikin patung kan ada telinga, ada lubang telinga ini. Nah kalau semen pasti protol, tapi kalau silikon enggak, dia mampu. Kemudian ini katalisnya untuk pengering sama resin ada katalisnya. Kalau resin katalisnya ini tadi yang bening. Kemudian untuk mempermudah kita kasih ke botol gini, karena ngasihnya kan dikit-dikit, karena langsung nih botolnya dibuka langsung sor, berapi. Nah itu nanti kita masukkan lempung di situ sudah jadi model. Nah nanti nyetaknya seperti apa, prosesnya seperti itu. Oke, kita sambil nunggu yang apa nanti pembuatan model. Ada jurusan pakem juga loh. Oh iya. Lempungnya nek Solo enggak tahu ya, ini gimana. Jajal bokongnya ra ketok. Tak kok malah nyenggol iki bokongnya. Kilo kan. Kilo angkat. Tak. Ribu. Terus nih. Dengan hanya mencetak, tapi awal itu kita bikin sendiri. Ini kita lepung, kita ukir, kita bentuk. Seperti ini ya butuh waktu paling tidak kalau intensif 3 hari. Kalau sebesar ini ya kurang lebih 5 hari membentuk. Kalau kita punya skill seni rupa, kita
Supaya lebih efektif, nanti kita bagi dua timnya. Satu membuat cetakan, nanti karena membuat cetakan sama nanti produksi waktunya agak lama. Jadi lebih baik nanti dibagi dua tim. Kedua, produksi. Cara produksi menyetak fiberglass. Cetakannya sudah ada. Nanti yang akan diproduksi cetakan ini agak lebih sederhana karena hanya relief satu sisi. Kemudian nanti cetakan yang ini sendiri sama kayak tendang ini agak cukup jelimet sehingga waktunya agak bisa produksi yang proyeksinya bisa bikin model, bikin cetakan ke bikin model dan cetakan. Ayo disepakati sendiri timnya. Masuk di kelompok ini itu bisa skillnya bisa terasa lebih gitu. Hanya laku bawah, bisa-bisa hanya saya mendoakan aja deh supaya kegiatannya sukses gitu. Kalian tidak akan pernah bisa sebelum kalian mencoba. Satu ya, cuma mengingatkan. Di sini kita kan nggak ujian, nggak ada nilai. Kita belajar, sama-sama belajar. Kalau tiba-tiba begitu kita sudah semangat, terus kita bentuk, ternyata dalam hitungan detik sudah kali. Ya Mas ya, tadi kemarin ya, cuma nggak kita membuat mie loh, nggak tadi. Ya itu namanya karakter dari tanah liat yang memang kalian harus menguasai, terutama kalau kalian lebih seret untungnya seperti ini. Kalian bisa memperhitungkan kalau saya membuat mie yang harus saya coba seperti itu nanti sudah apa ya, jam terbang. Kemudian proporsinya jadi antara kepala sama badan. Ini memang punya siapa? Ibu. Ini memang di orangnya mana? Kalau sinten kalau nuwun gitu. Ini cuma separuh memang. Separuh pulang. Ini kayaknya kan bulu rambutnya itu ya. Emang nggak dikasih? Oh. Atau sebenarnya ada sih. Cuma karena hilang ya separuh nggak apa-apa Bu. Seperti ini ya, misalnya ini bijinya. Karena itu tadi yang Ibu bilang bahwasanya untuk mencapai bentuk giginya ini kan kamu harus menuangkannya sedikit-sedikit ya.
ini katalisnya. Segini ya kurang lebih, kalau standar nih paling sekitar 4 tetes 5 tetes, tapi kita agak percepat nanti. 1 2 3 4 5. Nah ini harusnya standar, tapi karena ini supaya biar lebih cepat kering, ini ekstra kita tambahin. Ini harusnya standarnya segini 5, tapi boleh kita percepat menjadi katakanlah sampai 8 lah. 6, 7, 8, 9 atau 9. Oke, biar lebih cepat. Nah ini kita aduk sampai benar-benar homogen, nyampur betul. Nah setelah itu kita ratakan begini supaya gelembungnya hilang. Kalau bergelembung nanti cetaknya lubang. Kali kalau modelnya keras, supaya dia bisa masuk tipis saja dulu, tipis, pelan-pelan jangan sampai merusak. Nggak apa-apa. Bang, kaget aku tadi. Setengah kene, setengah kono mau. Ayo. Bareng-bareng. Bareng-bareng yang. Ayo mau telat lagi diledek mau. Saken aku pada jalan. Wes, iki ndak guna nek sing anu kono. Wes, ayo terus. Ireng enak. Ini serapung. Maksud dia break. Ya, ini mau belajar lagi. Masih iki. Pasti sama si kesel. Itu api ini mau tibain dulu.
nang Surabaya. Boleh ya toh. Resin iya hasil pertamanya Mas Yudi. Wes pinter gawe. Masuk tapi kok ngomong ngerti bisa apa nggak reok itu? Ibu tanya mau ya? Om dulu nih kilo belai mari ke mangga ya. Enak aja. Parane ngalih. Rasane ki. Mending dirubani dulu. Pak Armani. Kalau sudah proses itu jalan, tinggal manajemen keuangannya aja dibikin terbuka, menyejahterakan semua orang, ada saving besar untuk rumah kebudayaan. Maka ke depan sudah pasti Sanggar Rumah Budaya Sangtakasta akan menjadi contoh, saya kira. Rumah budaya yang punya koperasi, nanti meniru bisa studi ya ke Mas Jabran ya, soal bagaimana mengelola koperasi para seniman ya, sehingga berdikari. Kalau sudah lulus sekolah tidak harus melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi Rumah Budaya Sangtakasta itu sendiri sudah menjadi
menjadi basis ekonomi kreatif teman-teman senimannya, atau berkebudayaan yang mandiri, yang menyejahterakan dan punya dampak pada lingkungan yang lebih besar dari sekedar dampak di lingkungan sekitar. Ikonnya Tulungagung, reok kendang itu juga ikonnya Tulungagung, patung Gayatri itu ikonnya Tulungagung. Kalau ada Mas Didik membuat manajemen ya yang baik bagaimana mempromosikan produk ini di lingkungan sekolah, pemerintahan, maka pertama-tama targetnya produk ini harus menjadi identitas Tulungagung. Tulungagung dalam rangka wisata mencarinya ya model patung Sinterewe dan reok kendang. Saya membayangkan ada banyak orang daerah ke Tulungagung yang dicari produk khas itu. Ulang lagi aja, ulang. Ulang lagi aja. Direktorat Jenderal Oke. Saya perwakilan dari teman-teman saya mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan telah mengadakan pelatihan patung. Di Di mana? Duh. Kang. kebudayaan. Iku lho. Ayo. Action. Terima kasih buat direktur. Nunggu saya. 3, 2, 1, action. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Direktorat Jenderal Kebudayaan telah memfasilitasi kami dalam pelatihan patung ini. Semoga kedepannya lebih apa ya? Iki Mas. Iki semoga ini 3, 2, 1, action. terima kasih kepada Direktur Jenderal Kebudayaan yang telah memberi fasilitas kepada kami. Kami perwakilan dari peserta Rumah Budaya Santa Kasta mengucapkan terima kasih. Semoga dengan adanya pelatihan ini kita bisa mengembangkan ekonomi kreatif di dalam kebudayaan Tulungagung. Ayo, Dik. Udah. Demi kata-kata loh Mas. Ijen. Saya perwakilan dari peserta pelatihan Rumah Budaya Santa Kasta mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan yang telah memberi fasilitas kami dalam pelatihan ini. Semoga kedepannya kami bisa mewujudkan ekonomi kreatif dalam berkebudayaan. Terima kasih. Ini kata-kata ini biasa nih. Saya rakmu. Ini hasil dari karya dari kami. Sudah, aku bingung Isan. Action. Bun. Monggo. Saya salah satu narasumber berharap sekali bahwasanya Cut. Dikasih nama aja. 1, action. saya Desi Setiawati berharap sekali bahwasanya pelatihan hari ini bermanfaat untuk peserta dan harapan ke depan ini terus berkembang sehingga mereka mempunyai satu skill yang berguna untuk masa depan mereka. Oke. Monggo. Ya, artinya pelatihan ini sebenarnya cukup bagus untuk anak-anak generasi muda. Mereka semangat, peduli terhadap pengembangan seni budaya, dan tidak hanya kegiatan seni budaya tari dan sebagainya, mereka juga ingin berkembang lebih lanjut dengan adanya pelatihan kerajinan craft, khususnya pelatihan paper glass, membuat souvenir, patung, miniatur, dan gantungan kunci. Harapan dari kegiatan tadi cukup bagus dan hasilnya cukup menjanjikan untuk menjadikan ekonomi kreatif. Oke. Monggo. Pelaku kreatif. Oke, siap. Oke, Bun.